wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Vivi Rizpianti. Saya pendamping PKH Kabupaten Majalengka. Untuk kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pemaparan modul 2 sesi 1, langkah 2 dan langkah 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sekarang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stunting. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah pernah mendengar kata stunting? Di mana ibu-ibu pernah mendengar kata stunting? Oh, dengar di televisi waktu posyandu ya. Jadi sering ngobrol tentang masalah stunting. Nanti kita bahas ya masalah stuntingnya. Coba sekarang ibu-ibu lihat. Di sini ada 2 gambar. Anggaplah ini gambar anak A dan ini gambar anak B. Ini anak A, ini anak B. Kondisi anak A merupakan kondisi yang tingginya sesuai dengan usianya. Sedangkan untuk yang anak B, kondisi tingginya tidak sesuai dengan usianya. Itulah yang disebut dengan stunting. Jadi bisa kita simpulkan bahwa stunting adalah keadaan tinggi anak di mana tinggi anak tidak sesuai dengan usianya. Ya, terima kasih ibu-ibu. Oke, sekarang sudah selesai yang langkah kedua. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu nih, kita bisa mengetahui tentang belajar tentang penyebab stunting. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Saya kasih waktu 3 menit untuk menulis. Nanti saya kasih soalnya. Kelompok 1, coba ibu tulis penyebab stunting pada ibu hamil. Yang kelompok 2, coba ibu-ibu tulis penyebab stunting pada usia bayi. Untuk kelompok 3, coba ibu-ibu tulis penyebab stunting untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, yang terakhir untuk kelompok 4, coba ditulis penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan yang tidak bersih. Yuk, sekarang boleh ditulis. Jangan lama-lama Bu ya. Oke, gimana? Sudah beres? Kelompok 1, saya ambil jawabannya. Nah, penyebab stunting pada ibu hamil. 1, ibu hamil tidak makan makanan yang bergizi, ya, betul. Tidak minum tablet tambah darah. Pinter. Ditulis ya. Nanti sama saya langsung dimasukin ke dalam bagian-bagian. Dan ternyata penyebab stunting itu ada 2. Ada yang penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nanti saya tulis langsung di kolom-kolom pembagian ini Bu ya, penyebabnya ya. Ini untuk ibu hamil, penyebab stunting pada ibu hamil ya.
Satu, ibu hamil tidak makan makanan yang bergizi. Yang kedua, tidak minum tablet tambah darah. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Mungkin nanti ada di jawaban kelompok yang lain ya. Oke, saya support. Kelompok 2 sudah beres? Nah, saya ambil ya. Nah, kalau ini penyebab stunting pada masa bayi, berarti 0 sampai 6 bulan. Ini bayi tidak diberi ASI. Maksudnya kemana ibu-ibu? Penyebab langsung atau penyebab tidak langsung? Ya, masuknya ke penyebab langsung. Bayi tidak diberi ASI. Kelompok 3 sudah beres atau mau kelompok 4 dulu? Kelompok 3 dulu ya, sudah beres. Oke. Nah, untuk kelompok 3 penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun itu tidak imunisasi. Ya, betul. Masuknya ke penyebab langsung atau penyebab tidak langsung? Penyebab, berarti kalau misalkan ininya, kalau tidak imunisasi kan langsung dimasukkan ke dalam tubuh, berarti ini tidak imunisasi. Kalau tidak pergi ke posyandu, masuknya ke penyebab tidak langsung ya. Tidak ke posyandu. Terus yang terakhir untuk kelompok 4 yaitu penyebab stunting di lingkungan dan rumah yang tidak bersih ya. Penyebabnya adalah lingkungan yang kotor. Oke, sudah semua. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan nggak ibu-ibu? Cukup? Kelompok 1 cukup? Cukup? Sama saya ditambahkan ya Bu ya. Ternyata ada satu lagi penyebab tidak langsung, yaitu tidak diberi stimulus. Pulpennya habis ibu-ibu. Penjelasan penyebab stunting ternyata emang ada 2. Yang pertama secara langsung, jadi kurangnya asupan gizi terhadap anak-anak yang dapat dilihat dengan cara memantau status pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu. Diingat juga diare dan infeksi saluran pernapasan serta cacingan, ternyata itu juga bisa menjadi penyebab anak menjadi stunting ya Bu. Jadi kalau misalkan ke posyandu atau misalkan ke tempat-tempat kesehatan, kalau misalkan anak dikasih obat cacing itu diminum Bu ya. Terus misalkan ada imunisasi, ikut imunisasi ya, supaya anak kita sehat. Nah, yang kedua, penyebab stunting secara tidak langsung, kurang pemberian stimulasi serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk. Nah, kalau misalkan anak kurang stimulasi ya seperti itu Ibu ya, jadi perkembangannya itu tidak optimal, nanti anak bisa stunting. Kalau misalkan masalah kebersihan diri dan lingkungan yang buruk itu sudah jelas sekali ya Bu. Kalau misalkan kitanya tidak bersih, kadang mandi cuma sehari sekali, itu kan
badan kita jadi kotor kan ya, jarang cuci tangan pakai sabun, nanti kuman-kuman ada nempel di tangan kita, dipakai buat makan nanti kita sakit ya. Terus kalau lingkungan yang buruk, kalau misalkan buang sampah sembarangan, nanti sampah dihinggapi lalatnya nanti terbang ke makanan yang akan kita makan, lagi-lagi nanti bisa sakit kita ya Bu, anak bisa sakit dan tetap imbasnya jadi anak kita bisa stunting ya. Terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya hari ini ya, nanti kita akan bertemu lagi di modul sesi dan langkah selanjutnya. Semoga hari ini materi yang tersampaikan dan bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah cuplikan video simulasi pemaparan modul 2 sesi 1, langkah 2 dan langkah 3. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.